Banjarmasin belum lama tadi. Sebelumnya pengelolaan pasar sentra Antasari dugaan korupsi juga di bawah pengaruh penyalahgunaan lem. Sejumlah petugas gabungan menjatuhkan pidana kepada terdakwa satu dengan pidana TBK periode 2015-2022. Jaksa Agung, SBS, PTSDP, dan PTT atas korupsi CPO yang menjerat 5 korporasi Wilmar Group tersebut masih tersebut menerima uang, bahkan bertiga dengan 2 mantan direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Cinta Febriati Gea sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Pada di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai korporasi. PT Timah TBK periode 2000 korupsi. Pasar sentra Antasari. Dalam perkembangan ekonomi modern, korporasi memegang peranan penting sebagai motor penggerak kegiatan bisnis dan industri. Dalam perspektif hukum, korporasi tidak hanya dipahami sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Oleh sebab itu, untuk memahami bagaimana sistem ini bekerja, kita harus terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan korporasi. Di dalam pasal 45 ayat 1, korporasi merupakan subjek tindak pidana. Namun pada pengertiannya, korporasi adalah sekumpulan orang atau kekayaan yang terorganisir, baik berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, dan lain-lain, maupun bukan badan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma. Sederhananya, korporasi merupakan entitas yang bisa bertindak seperti manusia dalam hukum atau punya hak dan kewajibannya. Di dalam dasar korporasi itu sendiri memiliki dasar melalui pasal 46, 47, dan 48 KUHP, yang dimana pada inti-inti dari pasal tersebut mencakup seluruhnya pada pasal 49 KUHP. Pasal ini menyatakan bahwa tindak pidana oleh korporasi dianggap terjadi jika perbuatan tersebut dilakukan atau atas nama korporasi. Seperti yang dapat kita lihat di sini, pada pasal 46 KUHP adalah mengenai kedudukan fungsional, pada pasal 47 KUHP mengenai tindak pidana, dan pada pasal 48 KUHP adalah mengenai terjadinya tindak pidana. Di dalam pasal 46 KUHP itu sendiri menjelaskan bahwa korporasi diakui sebagai subjek hukum pidana sehingga dapat menjadi pelaku tindak pidana dan dimintai pertanggungjawaban pidana. Seperti perusahaan atau organisasi diakui sebagai pelaku kejahatan yang tidak hanya manusia atau secara individu yang dapat dipidana. Lalu, pada pasal 47 dan 48 KUHP menyatakan bahwa mengatur tindak pidana oleh korporasi dilakukan melalui orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, dan menentukan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada korporasi atau pengurusnya. Seperti yang kita lihat di sini, korporasi bertindak lewat pengurus, pengawal, dan pihak yang mewakili. Lalu, pernahkah terbenak dalam pikiran kita bagaimana bisa terbentuknya korporasi ini? Pada awalnya, hukum pidana hanya mengakui manusia sebagai pelaku tindak pidana, sehingga korporasi belum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Perkembangan mulai terjadi di Belanda pada tahun 1950 melalui Wet of the Economisch Delicten yang untuk pertama kalinya mengakui bahwa korporasi dapat dipidana meskipun terbatas pada tindak pidana ekonomi. Konsep ini kemudian diadopsi di Indonesia melalui UU Nomor 7 Darurat tahun 1955 yang menetapkan bahwa badan hukum, perseroan, dan yayasan dapat menjadi subjek tindak pidana ekonomi.
Selanjutnya, pada tahun 1976, Belanda melakukan perubahan yang lebih luas dengan mengakui bahwa semua tindak pidana dapat dilakukan tidak hanya oleh manusia, tetapi juga oleh korporasi. Nah, teori-teori pertanggungjawaban itu sendiri yang memiliki doktrin hukum pidana yang mengenal adanya 5 teori pertanggungjawaban korporasi. Yang pertama, teori identifikasi menyatakan bahwa suatu korporasi dapat melakukan kejahatan melalui individu yang bertindak untuk dan atas nama korporasi yang memiliki posisi tinggi atau memainkan suatu fungsi kunci dalam pengambilan keputusan korporasi. Lalu yang kedua, vicarious liability menyatakan bahwa seseorang dapat bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain. Lalu yang ketiga, teori delegasi yang menyatakan juga bahwa pertanggungjawaban pidana diletakkan kepada orang atau oleh direksi diberi delegasi untuk melakukan kewenangan korporasi. Yang keempat, ada teori agregasi yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi jika perbuatan tersebut dilakukan sejumlah orang yang memenuhi unsur delik yang mana antara satu dengan yang lain saling terkait dan tidak bisa berdiri sendiri. Yang terakhir ada teori model budaya kerja yang menyatakan bahwa kebijakan korporasi yang tersurat dan tersirat memengaruhi cara kerja korporasi dan dapat dimintakan pertanggungjawaban jika tindakan seseorang memiliki dasar rasional bahwa korporasi memberikan wewenang atau mengizinkan perbuatan tersebut. Perihal pertanggungjawaban pidana korporasi itu sendiri telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 13 tahun 2016. Di sini kita dapat melihat bahwa ada 3 kemungkinan tanggung jawab pidana oleh korporasi. Pertama, jika kejahatan memberikan manfaat atau keuntungan atau memenuhi kepentingan korporasi. Yang kedua, jika korporasi membiarkan tindak pidana. Yang ketiga, jika korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan agar tidak terjadi tindak pidana, termasuk dampak besar setelah tindak pidana tersebut terjadi. Lalu, apakah pernah di negara Indonesia kita ini terjadi kasus yang menyangkut korporasi ini? Mari kita simak. Dalam kasus korupsi proyek pembangunan Pasar Sentra Antasari yang berada di Banjarmasin pernah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan proyek pembangunan dan pengoperasian pasar yang dilakukan oleh PT Giri Jaladiwana itu sendiri, di mana terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama antar pemerintah daerah dan pihak korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang signifikan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam struktur perusahaan, sehingga secara faktual tindakan itu berada dalam lingkup kegiatan usaha korporasi dan tindak pidana dipisahkan dari kepentingan perusahaan sebagai badan hukum. Setelah itu, data menunjukkan bahwa korporasi memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan proyek tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sementara mekanisme pengawasan internal perusahaan tidak berjalan sesuai efektif sehingga memungkinkan terjadinya penyimpangan. Hal ini mengindikasikan adanya kelalaian atau pembiaran dari korporasi terhadap tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pengurusnya. Yang dalam perspektif hukum pidana korporasi memenuhi unsur pertanggungjawaban karena korporasi tidak melakukan langkah pencegahan yang semestinya. Selain itu, keterkaitan antara tindakan individu pengurus dengan kepentingan korporasi memperlihatkan bahwa perbuatan tersebut bukan semata-mata tindakan pribadi, melainkan representasi dari kehendak dan aktivitas korporasi itu sendiri, sehingga secara yuridis dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana oleh korporasi. Dengan demikian, berdasarkan keseluruhan fakta dan data yang ada, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana korporasi terpenuhi, baik dari aspek adanya perbuatan melawan hukum, keterlibatan pengurus dalam kapasitas jabatan, maupun adanya keuntungan atau manfaat yang diperoleh korporasi, sehingga korporasi layak dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan prinsip yang diatur dalam Perma nomor 13 tahun 2016.
Nah, jika kita membuat perbandingan, kita dapat melihat bahwa kasus korupsi dalam proyek pembangunan Pasar Sentra Antasari di Banjarmasin ini, sebenarnya kasus ini memiliki kemiripan dengan berbagai kasus korupsi korporasi lain di sektor proyek pembangunan. Nah, sebagai perbandingan, dalam beberapa kasus proyek pembangunan lainnya di Indonesia, terdapat perusahaan yang terlibat dalam praktik penyimpangan anggaran. Namun ada juga yang berhasil meminimalisir risiko tersebut melalui sistem pengawasan yang ketat dan transparansi dalam pengelolaan dana. Kita dapat melihat perbedaannya terletak pada tata kelola perusahaan. Pada kasus Pasar Sentra Antasari, lemahnya pengawasan dan adanya penyalahgunaan wewenang menyebabkan terjadinya kerugian yang cukup besar. Sementara pada perusahaan yang menerapkan good corporate governance dengan baik, setiap proses proyek diawasi secara ketat sehingga potensi korupsi dapat ditekan. Nah, dari perbandingan ini dapat disimpulkan bahwa keberhasilan suatu proyek tidak hanya bergantung pada perencanaan, tapi juga pada integritas dan sistem kontrol yang diterapkan oleh perusahaan. Nah, jika saya boleh menambahkan, menurut pendapat saya, kasus korupsi dalam proyek pembangunan Pasar Sentra Antasari menunjukkan adanya kelemahan serius dalam tata kelola korporasi. Perusahaan yang terlibat seharusnya memiliki sistem kontrol internal yang mampu mencegah terjadinya penyimpangan. Karena saya juga menilai bahwa masalah utama dalam kasus ini bukan hanya pada individu yang melakukan korupsi, tetapi juga pada sistem yang memungkinkan tindakan tersebut terjadi. Kurangnya transparansi, lemahnya pengawasan, serta kemungkinan adanya konflik kepentingan yang menjadi faktor yang memperparah situasi. Jika saya berada dalam posisi manajemen, saya akan lebih menekankan pada penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa setiap penggunaan dana proyek dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. Kasus ini juga menunjukkan bahwa dalam dunia korporasi, menjaga integritas jauh lebih penting daripada sekedar mengejar keuntungan jangka pendek. Lalu, secara kesimpulan, solusi apa yang dapat dikerahkan dalam kasus ini? Berdasarkan kasus korupsi proyek pembangunan Pasar Sentra Antasari di Banjarmasin, terdapat beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Yang pertama, perusahaan perlu memperkuat sistem pengendalian internal, termasuk audit yang dilakukan secara berkala dan independen. Dengan adanya audit yang ketat, potensi penyimpangan dapat lebih cepat terdeteksi. Lalu yang kedua, penerapan prinsip good corporate governance harus ditingkatkan, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Setiap proses dalam proyek harus terdokumentasi dengan baik dan dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Lalu yang ketiga, perusahaan perlu menerapkan sistem pelaporan atau whistleblowing system, sehingga karyawan atau pihak terkait dapat melaporkan indikasi kecurangan tanpa rasa takut. Dan yang terakhir, dan yang paling penting, untuk meningkatkan kesadaran akan etika bisnis di seluruh tingkat organisasi, dengan budaya perusahaan yang menjunjung tinggi integritas, resiko korupsi pun dapat diminimalisir. Sehingga dengan langkah-langkah tersebut yang tadi saya sampaikan, diharapkan perusahaan dapat menjalankan proyek secara lebih bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Lalu apakah ini semua memiliki kajian dengan Perma nomor 13 tahun 2016? Ya, secara analisis kajian data telah menunjukkan bahwa kasus ini menunjukkan praktik awal pertanggungjawaban pidana korporasi, di mana perusahaan dipidana karena memperoleh keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus dalam lingkup usahanya. Yang dimana prinsip dalam kasus ini sejalan dengan Perma, yaitu korporasi dapat dipidana jika memperoleh manfaat, membiarkan tindak pidana, atau tidak melakukan pencegahan.
Sehingga dari putusan pengadilan nomor 812/PID/SUS/2010/PNBJM dalam kasus ini memutus bahwa korporasi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan proyek Pasar Sentra Antasari, sehingga dijatuhi pidana berupa kewajiban membayar denda sekitar 1,3 miliar rupiah, serta dikenakan pidana tambahan berupa penutupan sementara kegiatan usaha selama kurang lebih 6 bulan yang mencerminkan penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi itulah materi mengenai korporasi yang dapat saya rangkum, dan dari sini apa yang dapat bisa kita simpulkan yaitu bahwa korporasi merupakan subjek hukum pidana yang dapat diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana, sehingga tidak hanya individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Tindak pidana korupsi terjadi apabila perbuatan dilakukan oleh pengurus atau pihak yang mewakili dalam lingkup kegiatan usaha dan untuk kepentingan korporasi, serta pertanggungjawabannya dapat dibebankan pada korporasi, pengurus, atau keduanya sesuai dengan peran dan kesalahannya. Selain itu, kasus seperti PT Giri Jala Diwana membuktikan bahwa korporasi benar-benar dapat dipidana di Indonesia, terutama apabila memperoleh keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan. Kehadiran Perma Nomor 13 Tahun 2016 semakin memperjelas mekanisme dan kriteria pemidanaan korporasi, sehingga menunjukkan bahwa hukum pidana modern di Indonesia telah berkembang untuk menjerat tidak hanya individu, tetapi juga korporasi sebagai entitas yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Baik, sampai di sini itulah penjelasan dari saya yang dapat saya jelaskan mengenai hukum pidana korporasi. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf jika masih ada kesalahan dari kata-kata yang saya sampaikan. Dan video ini saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih.